Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati raja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin mengawal perkembangan anak, yaitu mengawal perkembangan remaja, yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada usia remaja diantaranya adalah kehadiran sahabat-sahabat dekat. Dia sudah mulai bergaul dan pergaulannya sudah lebih menjurus, ya, lebih spesifik, ya. Mereka anak-anak remaja ini suka untuk membentuk komunitas. Pada usia ini mereka sangat mudah terpengaruh oleh komunitas remaja di lingkungan dia berinteraksi. Baik itu komunitas ini ada yang pengaruhnya positif, ada yang juga pengaruhnya negatif, ya. Dan memiliki kecenderungan kuat untuk berkelompok dan suka bergabung dengan kelompok remaja yang sejenisnya. Artinya yang satu mungkin hobi, ya, satu ketertarikan ataupun satu kecondongan, ya, satu kesukaan gitu, ya. Dan cenderungnya mereka berkumpul dan berkelompok seperti itu. Pada masa sekarang ini, ya, tentunya pergaulan bukan hanya di alam nyata, tapi juga pergaulan di alam maya, dan ini yang sebenarnya sangat perlu dikawal oleh para orang tua, yaitu bagaimana perkembangan sosial anak di dalam pergaulannya di dunia maya, ya, yang itu tanpa batas tentunya. Kalau dulu kita bisa memantau anak-anak remaja kita, ya, dengan siapa mereka bergaul, kemana mereka pergi, kemana mereka singgah. Tapi sekarang pergaulan di dunia maya itu tanpa batas. Kita tidak tahu siapa temannya, bagaimana komunitas lingkungan pergaulannya, ya. Nah, dan siapa yang dekat dengannya, ya, karena ya kita tahu dunia maya itu penuh dengan perkara yang menipu, ya. Tidak seperti yang terlihat, ya. Kita lihat profil-profil kadang-kadang tidak seperti nyatanya, dan ini banyak memakan korban, ya, para remaja-remaja yang jadi korban kejahatan di dunia maya, ya, akibat mungkin, ya, terjerumus ke dalam komunitas yang salah, komunitas yang buruk, bahkan mungkin komunitas yang jahat, ya. Nah, demikian. Maka dari itu, ya, para orang tua harus mengetahui circle ataupun komunitas anak-anak mereka berkumpul di dunia maya, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang pergaulan mereka di dunia maya itu lebih menarik hati mereka daripada pergaulan di dunia nyata. Ya, kita lihat anak zaman sekarang, anak-anak remaja zaman sekarang, mereka hanya berteman dengan 1, 2, 3, 4 teman-teman di dunia nyata. Sementara di dunia maya mungkin temannya ribuan, yang itu nggak bisa kita pantau deteksi satu persatu, gitu, ya. Nah, demikian, ini tantangan para orang tua zaman sekarang ini, ya, bahwa ini tidak mudah mengawal perkembangan sosial remaja hari ini. Kita lihat banyak orang tua yang mengeluh karena pengaruh-pengaruh yang
didapat oleh anak-anak mereka dari pergaulan di dunia maya. Ya, tiba-tiba ya mereka memiliki satu sifat yang eksplosif misalnya, meledak-ledak. Ya, mungkin karena komunitas pergaulannya di dunia maya ya, bukan di dunia nyata. Di dunia nyata mungkin kita bisa tahu lah dengan siapa dia dekat, kemudian kita bisa memproteksinya. Tapi di dunia maya itu sangat susah untuk memproteksi mereka dari komunitas-komunitas dan pergaulan-pergaulan yang negatif. Nah, demikian. Nah, karena ini merupakan salah satu ya kita katakan perkara yang lumrah terjadi pada remaja ya seiring dengan bertambahnya usia. Maka mereka pun cenderung untuk membuka hubungan ya dengan dunia luar. Beda ya, kanak-kanak berteman dengan remaja berteman. Ya, kanak-kanak berteman ya sekedar berteman. Dia cari teman supaya rame ya, supaya ada temannya untuk bermain, seperti itu. Tapi anak remaja berteman itu lebih dari sekedar mereka bisa bermain bersama komunitasnya, tidak. Tapi ya lebih jauh dari itu. Ya, bisa jadi itu adalah tempat dia curhat, tempat dia menghabiskan waktu bersama komunitas itu, bahkan bisa menjadi kita katakan arah hidupnya. Ya, nah berapa banyak anak-anak remaja yang teralihkan ya arah hidupnya karena pergaulan. Ya, begitu mewarnai pergaulan itu, khususnya pada masa remaja. Ya, umumnya kita yang sangat membekas adalah pergaulan di masa remaja ketimbang masa kanak-kanak. Kita pun sudah lupa mungkin teman kita waktu masa kanak-kanak dulu siapa. Tapi pergaulan di masa remaja itu sangat membekas. Ya, sangat besar impact-nya terhadap kehidupan seseorang ataupun pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang. Itu pergaulan remaja. Nah, disinilah perlu orang tua itu hadir ya untuk mengawal perkembangan sosial mereka. Ya, nah demikian. Ya, karena boleh jadi mereka menentukan arah karena pergaulannya. Ya, bahkan mereka merubah pandangan hidup karena pergaulannya. Bahkan bisa jadi mereka berubah tabiat dan sifatnya karena pergaulan. Dan ini sering terjadi. Orang tua yang mengeluhkan anaknya dulu waktu masih kecil tidak seperti itu, ya, tiba-tiba ketika remaja sudah berubah. Ya, nah para orang tua pun terkejut. Ada apa dengan remaja mereka? Ternyata pengaruhnya adalah dari lingkungan, ya dari pergaulan, komunitas yang mereka masuki, atau bahkan yang mereka bentuk. Dan ini luar biasa, ya banyak sekali ya kasus-kasus yang mengerikan sebenarnya pergaulan komunitas remaja yang negatif tentunya ya. Ya, kita harus mewaspadai komunitas-komunitas yang negatif, yang ada yang menjurus kepada kriminalitas. Ya, seorang remaja ya jatuh dalam kita katakan tindak kriminalitas akibat komunitas yang mereka bangun. Gitu. Ya, muncul kenekatan. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa masa remaja itu ya masa di mana seorang itu ya antara ya pertimbangan akal sehatnya dan kemauannya itu kadang-kadang nggak selaras begitu ya. Nah, sering kita katakan tidak sejalan begitu antara pertimbangan akal sehat dan kehendaknya. Ya, rasa penasaran, ya kemauan yang begitu tinggi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan pertimbangan akal sehat karena akal mereka belum sempurna ya untuk bisa mengambil tindakan yang tepat. Atau bisa dikatakan dengan kata lain disebut ceroboh. Itulah dia ciri-ciri remaja, ya penuh dengan kecerobohan. Ya kalau kita lihat anak remaja ya itulah dia sifat yang mencolok pada mereka, yaitu suka bertindak ceroboh, mengambil keputusan terburu-buru tanpa
berpikir panjang begitu. Itu ciri-ciri remaja. Seolah-olah mereka mengatakan aku mampu untuk berpikir, aku bukan anak-anak lagi. Tapi sebenarnya ya ya mereka belum sempurna berpikirnya begitu ya. Sementara kemauan, rasa penasaran itu begitu menggebu-gebu. Disebut ini darah muda kan begitu ya. Kemauannya luar biasa. Ya. Nah, beda dengan orang tua yang mungkin ya sudah memahami hidupnya ya. Maka kemauannya juga nggak sebesar, sehebat anak-anak remaja tentunya. Nah demikian, lebih banyak berpikir karena pertimbangan akalnya sudah matang, beda dengan remaja. Nah ini yang kadang-kadang ya perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ya, ya di sana ada komunitas-komunitas yang memang remaja ya, komunitas remaja yang memang sangat negatif. Ya, mereka berkumpul untuk melakukan suatu hal yang ya boleh kita katakan kriminal gitu ya. Ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat orang-orang bilang kenakalan remaja, mereka nekat karena mereka punya community. Ya, mereka punya community dan ya itu apa ya kita katakan ya, membuat mereka bertindak sangat-sangat ceroboh. Maka disinilah perlu orang tua hadir ya untuk ya mengawal anak-anak remaja ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan dilepas karena dia sudah besar. Kadang-kadang itu perkataan orang tua. Nah, dia sudah besar, dia silakan dia memilih pergaulannya sendiri, nggak usah diatur-atur lagi. Ini keliru sebenarnya. Ya, justru disinilah ya orang tua itu harus hadir, lengket rapat dengan anak-anak remaja ini, ya nggak bisa dilepas. Ya mungkin lebih ya kita katakan lebih ringan risikonya anak-anak kecil ya dibiarkan bermain gitu ya. Karena untuk memproteksinya, untuk memfilternya, untuk menyaring hal yang buruk padanya itu lebih mudah daripada anak remaja ini. Ya, nah mereka itu berteman bukan sekedar kenal namanya tidak, tapi ya mereka betul-betul apa namanya ya berkumpul karena mungkin punya suatu sifat yang sama, keinginan yang sama, ya, mungkin juga pandangan hidup yang sama begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini lebih serius lagi untuk mengawal pergaulan remaja, ya seiring dengan perkembangan sosial yang ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada remaja yang sangat aktif, bahkan bisa dikatakan hiperaktif di dalam membangun komunitasnya. Ya, kadang-kadang menjurus kepada liar begitu ya. Nah, di sisi yang lain, nah ini juga ketidaknormalan. Pemuda dia sudah masuk usia remaja, tapi tidak ada keinginannya untuk membangun komunitas, bergaul, berteman, bersahabat, yang mana itu harusnya menjadi ciri khas anak muda ya ataupun remaja. Nah, ini di sisi lain ya. Ada sebagian remaja yang memang sangat introvert atau tertutup begitu ya. Dia tidak mau dan merasa tidak nyaman ya membuka hubungan hablun minan nas. Nah, ini juga ketidaknormalan gitu ya. Normalnya manusia yang membangun ya suatu komunitas ataupun pergaulan, ada sahabat-sahabat dekat. Makanya ada hadis ya almaru ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Ya bahwa khullah ataupun pergaulan yang bersifat khusus itu adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan manusia. Manusia akan mencari itu, ya. Dia akan bergaul karena manusia disebut juga makhluk sosial, kan begitu ya. Nah, kalau jiwa sosialnya ataupun keinginannya untuk membangun hablun minan nas tidak ada, nah ini juga patut dicurigai. Ini jangan-jangan ini suatu kelainan juga. Ya, tidak semestinya, tidak sewajarnya seperti itu. Jadi yang ideal adalah ya dia punya kemauan, dia punya gairah untuk membangun hablun minan nas, ya, seiring dengan usianya semakin bertambah, bukan kanak-kanak lagi, remaja dan menuju dewasa, ya.
Ya itu yang pertama, dia punya kemauan dan dia punya keinginan untuk itu. Yang kedua adalah mengarahkannya kepada komunitas yang positif, yang baik, yang bermanfaat ya bagi dunia dan agamanya. Ini tugas orang tua juga, ya. Nah, karena anak remaja ini nggak bisa dibiarkan begitu saja untuk dapat menentukan komunitas yang baik untuknya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, maka di sini ya eh, peran orang tua yang dibutuhkan adalah satu, hendaknya orang tua mengajarkan kepada anak-anak remaja ini keterampilan bersosialisasi. Ya, public speaking misalnya itu harus ya dimiliki, ya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang remaja. Karena ini akan menjadi modal hidupnya juga ketika dia sudah menjadi orang dewasa. Ya, nah demikian. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, maka di dalam bab agama saja, ya, hal-hal pokok itu dikerjakan bersama-sama. Misalnya sholat berjamaah, ya kemudian juga ada kita katakan ibadah-ibadah yang dilakukan bersama-sama, nggak bisa sendiri, ya nggak bisa sendiri, bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dari itu kita katakan keterampilannya bersosialisasi itu harus diajarkan, diarahkan, ditempa dan dibina. Dan inilah tugas para pendidik, ya terutama orang tua. Cara berkomunikasi yang efektif, ya. Dan ini akan membantunya untuk dapat memilih lingkungan dan pergaulan komunitas yang positif tadi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Jadi ini nggak bisa kadang-kadang tumbuh sendiri. Ya, memang ada anak-anak yang punya kemampuan itu ya. Public speaking-nya bagus, keterampilan bersosialisasinya juga lebih dari yang anak-anak lainnya. Tapi nggak semua anak seperti itu. Nggak semua anak punya kemampuan bersosialisasi yang sama. Ya, ada yang cenderung tertutup kan begitu ya, ya terlalu minder atau mungkin ya itulah sifat yang ada padanya yang mesti ya orang tua mengarahkan dan mengajarkan bagaimana seharusnya bersosialisasi karena kita hidup perlu orang lain perlu kita. Ya, nah bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis di antara manusia atau dalam bahasa syariatnya disebut hablun minan nas. Ya, ada sebagian anak remaja bermasalah di dalam membangun hablun minan nas sampai dewasa bahkan sampai jadi orang tua ini jadi masalahnya. Ya, ketika dia harus ya membangun suatu keluarga, di sana ada ibu mertua, bapak mertua, adik ipar, abang ipar dan lain sebagainya ketika dia menikah ya. Nah, kemampuan bersosialisasinya rendah ini jadi masalah juga. Ya, nah demikian. Dan itu kan dia sudah bukan kanak-kanak lagi. Ya harusnya dia punya kemampuan dan keterampilan ya. Bukan hanya kemampuan tapi keterampilan di dalam bersosialisasi. Nah, ketika itu tidak dimilikinya, ini akan menjadi kendala baginya di kemudian hari. Ya, itu kita katakan lingkungan yang dekat dengannya, yaitu mungkin keluarga-keluarga dekatnya. Bagaimana dengan orang lain di luar sana? Ya, yang mungkin tidak semua orang bisa memahaminya, memakluminya, mengerti tentang dirinya. Ya, maka kalau dia tidak punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, ini akan jadi masalah dan kendala besar di dalam hidupnya. Dan banyak anak-anak remaja hari ini menjadi masalah besar bagi atas mereka. Ya, dan orang tua sudah kebingungan itu ketika melihat anaknya kayaknya kaku dan tidak mampu bersosialisasi dengan baik dengan mungkin bapak mertuanya, ibu mertuanya atau orang-orang yang terikat hidupnya dengannya. Ya, karena perkawinan atau musyawarah di dalam bahasa syar'inya. Ya, nah ini kan jadi masalah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian peran orang tua yang dibutuhkan juga adalah
Memberikan kesempatan kepada anak remaja untuk memiliki tanggung jawab sosial, empati dan simpati itu perlu dibangun. Ya, ada anak itu yang tidak punya empati, tidak bisa mengerti perasaan orang lain. Di dalam membangun hubungan hablun minannas, perkara paling dasar yang harus kita miliki adalah kita punya empati, mengerti perasaan orang lain. Ya, karena kalau tidak, ini akan susah ini. Akan susah. Kita akan sangat susah berhubungan ya, membangun hablun minannas dengan orang yang tidak bisa mengerti kita. Kan tidak mungkin di dalam pergaulan orang yang terus harus mengerti dirinya begitu. Sementara dia tidak pernah mengerti orang lain. Ini tidak ada timbal balik. Ini tidak akan bekerja. Ya, ini tidak akan berhasil hablum minannas dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan sebagian anak remaja hari ini ya, punya masalah di dalam masalah tersebut, di dalam bab tersebut. Ya, nah demikian. Ya, maka rasa empati, simpati, ya bisa mengerti orang lain, ya, bisa memahami orang lain, ya, nah, meletakkan sikap toleransi yang tepat itu adalah bagian yang terpenting di dalam membangun hablun minannas. Kalau tidak, nggak ada orang yang bisa dekat dengannya. Ya, maka dikatakan oleh Nabi, al-mu'min ya'lif wa yu'laf. Ya'lif wa yu'laf. Bisa mengerti dan bisa dimengerti. Bisa mengerti orang lain itu ya'lif wa yu'laf. Bisa mengerti orang lain hingga dia bisa dekat dengan mereka, dan orang lain juga bisa dekat dengannya karena dia bisa dimengerti oleh orang lain. Itu dasar yang paling pokok di dalam pergaulan. Yaitu kita bisa mengerti orang lain, dan orang lain juga bisa mengerti kita. Hingga akan tercipta, akan terwujud sikap saling memahami. Itu yang penting. Dan anak-anak remaja hari ini, salah satu kendala mereka adalah, ya mereka susah untuk mengerti orang lain, dan orang lain juga susah mengerti tentang dirinya. Ini nggak nyambung istilahnya. Dan apabila itu terjadi, maka nggak ada hablun minannas yang bisa terwujud dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi ini harus kita latih juga kepada anak-anak remaja kita, memberikan kesempatan bagi mereka untuk memikul tanggung jawab sosial. Kadang-kadang perlu ya masalah-masalah itu yang mereka maju menghadapi, berbicara ya kepada orang. Ada anak remaja yang nggak bisa berbicara kepada manusia, kepada orang lain. Oh, dikatakan dia pendiam. Ya nggak begitu juga ya. Ya orang pendiam ya pendiam. Cuma kemampuannya untuk berkomunikasi itu juga harus ada. Ya. Nah, sebagai orang tua langsung vonis anaknya, wah anak saya memang pendiam, nggak mau banyak bicara. Ya, tapi sebenarnya itu kelemahannya, yaitu tidak punya kemampuan ya untuk berkomunikasi. Nah, ini orang tua juga harus jeli ya untuk melihat ini sebenarnya apa yang terjadi padanya. Ya. Nah, mungkin dia karena tidak dilatih ya. Mungkin tidak terbiasa dia berkomunikasi dengan manusia. Sekali berkomunikasi bersalahan itu. Nah, ini sering terjadi juga ya. Ya bahkan ketika dia mohon maaf sudah mungkin jadi juru dakwah, dai muda, ya kemampuan berkomunikasinya kurang. Sementara dia sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini jadi masalah. Ya. Ya, pemilihan kata, intonasi bicara, dan itu semua masuk dalam package ya kita katakan keterampilan public speaking, dan itu ya harus dimiliki oleh ya seorang insan ya, lebih-lebih lagi ya dia harus sudah diasah untuk punya kemampuan itu dari remaja. Anak-anak asal ngomong ya mungkin lah. Namanya orang bisa mengerti ya, ini si kanak-kanak. Ketika dia sudah remaja, orang lain menganggapnya ini orang yang sudah beranjak dewasa. Ya, ketika dia salah dalam berbicara,
Ya, ini suatu yang kadang-kadang orang lain nggak bisa lagi memakluminya. Maka akan muncul kata-kata, apa nggak diajari sama orang tuanya, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang muncul komentar seperti itu dari orang lain. Kenapa orang lain berkomentar seperti itu? Karena mereka memandang harusnya usia seperti ini dia sudah punya kemampuan untuk ya public speaking yang bagus, cara komunikasi yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Maka dilatih ya untuk ya berinteraksi dengan masyarakat ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian jangan menolak teman-temannya ya dan menuduh mereka dengan cara yang serampangan, enggak. Tapi kita harus memfilter, menyaring ya. Nah, karena nggak mungkin juga kita carikan anak kita itu teman malaikat begitu ya, nggak ada kurangnya, nggak juga. Nanti dia nggak akan bergaul nanti dengan siapapun. Manusia plus minus, ya. Nah, tapi kita lihat di sini, kita timbang di sini adalah maslahat dan mudorotnya, ya. Nah demikian. Nah di sana memang ada remaja, kita katakan teman-teman yang dia harus dijauhkan darinya, karena pengaruhnya buruk, jelas keburukannya. Nah di sana ada yang ya ada baiknya, ada buruknya begitu ya. Tapi baiknya mungkin lebih dominan daripada buruknya. Ya, memilihkan teman untuk anak kita yang perfect, sempurna, nggak ada kurangnya, nggak mungkin. Karena anak kita juga nggak sempurna. Kalau begitu manusia nggak akan ada yang bergaul nanti. Ya kalau menunggu dapat teman seperti malaikat gitu, nggak mungkin juga, kan begitu ya. Nah jadi ya jangan serta-merta menolak teman-temannya atau melontarkan tuduhan secara serampangan terhadap teman-temannya. Tapi kita harus mengerti bagaimana bentuk pergaulan mereka, bagaimana mereka bergaul. Apakah pergaulan ini positif atau mengarah kepada yang negatif? Ya kalau perlu antara orang tua dari anak-anak yang saling bergaul ini ya juga harus saling kenal gitu. Itu yang terbaik sebenarnya. Sehingga bisa saling isi mengisi kan begitu ya dan tahu masalah-masalah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian jangan menuduh dan menyinggung secara pribadi. Ya, anak remaja seiring dengan perkembangan usianya juga dia sudah mengerti yang namanya privasi. Ya, anak-anak kecil, bocah mungkin belum mengerti apa yang disebut privasi. Ya, hal-hal yang pribadi, sensitif ya. Yang nggak boleh juga kita serampangan, kita bongkarkan dan kita sebut. Walaupun empat mata. Ya, walaupun empat mata, apalagi banyak mata kan begitu ya. Nah, kadang-kadang tidak etis juga menyebutnya secara vulgar. Ya perlu kata-kata yang bijak, kata-kata kiasan untuk menyinggung perkara-perkara yang sifatnya sangat privasi. Anak remaja sudah mengerti yang namanya privasi. Ya ada mungkin perilaku-perilaku yang menyimpang kan begitu ya, atau yang tidak baik kan gitu ya, yang dia lakukan dan dia pasti akan menyembunyikannya dan tidak mau ketahuan begitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua tahu kan begitu ya. Nah, karena orang tua punya pengalaman hidup yang lebih banyak daripada anak remaja ini. Nah, disinilah orang tua harus mengerti yang disebut batas-batas privasi. Ya, nah demikian. Ya, bukan membiarkan, tidak. Tapi mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Kalau masalah privasi itu adalah hal-hal yang negatif, ya, itu bisa terjadi. Misalnya kita bicara aja tentang misalnya kebiasaan masturbasi lah pada remaja. Ya, kita ambil contoh yang gamblang saja ya. Seperti itu. Ini yang menjadi ya, sebagian orang tua ada yang ini privasi, masalah hal yang dia nggak mau juga. Misalnya kita tahu ya, lalu kita katakan, kamu melakukan ini gitu. Dia ya anak remaja itu merasa tertantang dengan cara-cara seperti itu. Ya, dikhawatirkan dia bukan berhenti, malah melakukan hal-hal yang nggak terduga nanti. Ini masalah, kita harus cari jalan penyelesaiannya, ya, dengan cara yang bijaksana, tanpa menjatuhkan air mukanya misalnya.
Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, nah itu satu contoh yang ya maklumlah anak remaja dia belum tahu hukumnya mungkin ya, dia belum mengerti kenapa dia melakukan itu, kadang-kadang juga karena hal-hal yang ya kita katakan, apa ya, pengaruh dari, lingkungan pergaulan, tontonan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kemudian ajarkan keahlian tertentu yang memberinya kesempatan atau tampil di depan masyarakat. Ya, kepercayaan diri itu muncul, ada ketika seorang itu punya nilai lebih. Dan perasaan minder itu akan terus bertambah tebal jika dia merasa saya nggak punya apa-apa gitu, untuk tampil di depan orang banyak. Maka perlu kita membekali anak dengan keterampilan. Ya, keterampilan yang kita maksud ini keterampilan duniawi. Ya, keterampilan duniawi. Para sahabat dulu juga memiliki keterampilan-keterampilan duniawi. Dan itu tidak salah. Misalnya ini berkaitan dengan bakat anak ya. Kecenderungannya kepada misalnya olahraga misalnya yang positif tentunya ya. Atau permesinan misalnya, atau IT misalnya, yang dia bisa menjadi orang yang lebih di situ, punya nilai plus lebih di situ. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya di dalam bermuamalah dengan manusia, membuka hablun minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Anak yang cenderung tidak punya keterampilan apa-apa, dia akan sangat minder. Ya, dan ini akan menjatuhkan mentalnya juga. Itu tugas orang tua. Setiap anak punya bakat ya, potensi yang tersembunyi. Kadang-kadang orang tua yang menyia-nyiakannya. Ya, bakat-bakat yang ada pada anak tidak dieksplorasi, ya, tidak dikembangkan, bahkan dimatikan kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hormati juga keinginan anak remaja untuk bebas merdeka, tetapi harus diarahkan ya dan apa namanya kita katakan diawasi dan diarahkan secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kira-kira ya peran orang tua di dalam mengawal perkembangan sosial. Ini adalah perkara yang pelik sebenarnya, mengawal perkembangan sosial. Ini yang terakhir ya dari mengawal perkembangan remaja ya, yaitu mengawal perkembangan sosial mereka. Karena ketika seseorang itu menginjak usia remaja, maka salah satu kecenderungan yang muncul padanya adalah membangun suatu komunitas, pergaulan, persahabatan yang memiliki makna yang khusus. Bisa menjadi arah hidupnya juga nanti. Bukan seperti kanak-kanak atau bocah yang bergaul ya karena mau rame-rame aja, ya bukan karena apa-apa begitu ya. Itu kecenderungan anak kecil atau bocah mencari teman, beda dengan remaja. Wallahu alam bishawab. Nah demikian mungkin ya apa namanya materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan bahas interaksi positif dengan remaja pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz atas materi yang sudah disampaikan oleh Alista di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pengetahuan atau wawasan bagi kita sebagai orang tua, dan mudah-mudahan Allah mudahkan tentunya untuk mengawal anak-anak kita, terutama anak-anak remaja kita dalam perkembangan sosialnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustadz, mungkin ada 2 pertanyaan senada yang kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian anak remaja, khususnya laki-laki, terhadap orang tuanya Ustadz? Karena kami lihat ketika rumah berantakan atau orang tua sakit atau salah satu anggota keluarganya atau adiknya yang sakit terlihat kurang peduli.
Berbeda dengan anak kami yang perempuan yang terlihat lebih simpati dan empati terhadap keadaan rumah dan keadaan orang tuanya. Apakah memang, rata-rata anak laki-laki itu seperti itu, Ustaz? Ya, enggak juga Enggak gitu juga, ya. kebanyakan atau lebih? Biasanya itu, dia bersikap atas dasar apa yang dia lihat, ya. Seseorang itu bersikap biasanya atas dasar apa yang dia lihat. Mmm, Coba periksa dulu bagaimana kondisi rumah, ayah, ibu, kan begitu ya. Ini kan mhm, sosok ya. Biasanya kalau untuk anak laki-laki yang dia lihat sosok ayah. mmm, iya iya, Ya, ada ayah yang bosi istilahnya tuh ya. Maka dia cenderung akan seperti itu karena lihat sosok, wah ini laki-laki sama seperti saya, ya beginilah dia stylenya kan begitu ya. Bosi artinya bosi di sini ya, ya betul-betul jadi bos begitu ya. Nah, jadi ketika itu terbangun ya dia akan mengambil sikap seperti itu. Ya, mungkin beda dengan anak-anak perempuan yang dia lihat apa sosok ibunya yang mungkin lebih care terhadap hal-hal yang detil di rumah, kan begitu ya. Dengan itu ya sedikit demi sedikit terbangun gitu, kepedulian ya, tanggung jawab gitu. Wallahu a'lam. Jadi ini berkaitan dengan kondisi rumah juga, apa yang dilihat, kan begitu ya. Manusia belajar dari apa yang disaksikan, didengar. Ya, kalaulah kondisi di rumah seperti itu, ya, maka jangan heran juga kalau si anak laki-laki ini ya juga mengambil sikap seperti itu. Wallahu alam. Itu biasanya ini yang menjadi kita katakan penyebab ya utama. Anak laki-laki itu cenderung apatis, tidak peduli ya begitu. Karena dia lihat sosok ayahnya mmm, yang memang nggak begitu peduli ya. Sedikit-sedikit teriak ya istrinya kan gitu ya. Teriak, teriak, main teriak gitu. Commanding istilahnya. Ya bosi. Bosnya begitu. Jadi anak laki-laki juga ya saya juga seperti ayah saya, bos. Saya ini, maka dia cenderungnya memang kurang kurang peka begitu terhadap hal yang detil gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. nah. Mungkin. Ya. Iya, nah, Ustaz, terima kasih banyak atas, jawaban dan penjelasannya dan selanjutnya yang kedua kami ajukan juga, ya Ustaz, bagaimana cara mencegah pergaulan anak remaja dengan lawan jenis Ustaz? Di mana anak mengetahui masa lalu orang tua yang, melakukan pacaran sebelum nikahnya. Sehingga ketika dinasehati, anak ini menjawab, "Abi dan Umi saja dulu melakukan pacaran," katanya. Karena, kami takut melihat pergaulan remaja, pada lawan jenis pada zaman ini yang seperti melebihi suami istri dan padahal kami juga sudah bertobat atas masa lalu kami tersebut, Ustaz. Ya, disinilah ya orang tua harus menyadari bahwa berkomunikasi dengan anak remaja tidak seperti berkomunikasi dengan seorang bocah, ya. Karena mereka memiliki kemampuan berargumentasi lebih seiring dengan perkembangan akalnya. Ini sudah kita singgung sebelumnya ya. Artinya apa? Orang tua, ya ini kita bahas waktu kita membahas, ya ini kita jelaskan ketika membahas perkembangan intelektual remaja dan perkembangan bahasa, ya perkembangan intelektual. Artinya apa? Orang tua ketika menghadapi remaja tidak cukup pokoknya dan pokoknya, gitu ya. Perlu disertai dengan argumentasi. Berbicara dengan remaja itu perlu disertai dengan argumentasi. Kita berbicara kepadanya selayaknya menghadapi orang dewasa, ya. Nah, dan wajar mereka kadang-kadang menyampaikan argumen-argumen yang kadang-kadang membuat kita terpojok kan gitu ya. Ya kita harus siap. Jangan terbawa emosi, wah kamu pokoknya nggak boleh, pokoknya. Nah, ini kadang-kadang orang tua ya yang kadang-kadang apa ya, tidak mengasah kemampuan intelektual anak, kemampuan intelektual remaja. Ya, biarkan juga mereka berargumentasi. Ya, kita harus siap
mematahkan argumentasinya dengan argumentasi yang lebih kuat. Ya, nggak bisa main, oh saya ini orang tua ya, gitu. Kamu harus ikut begitu ya. Ya seperti itu, kita juga nggak ingin anak kita jadi seorang yang suka bertaklid kan begitu ya. Nah, ya wajar, biarkan mereka berargumentasi dan kita harus siap menghadapi argumentasinya, ya. Bukan berdebat, bukan. Tapi anak remaja dikasih pertimbangan argumentasi yang lebih kuat, dia akan terima. Ya, dia akan terima. Itu yang pertama ya. Jadi orang tua juga harus mempersiapkan argumentasi ketika dia berkomunikasi, berbicara dengan anak-anak remaja. Jangan perlakuan mereka seperti bocah kecil yang kadang-kadang mereka sendiri akan berontak ya dalam diri mereka. Dan mereka akan berkata, saya ini bukan anak kecil lagi, kan gitu ya, dalam hati kecil mereka. Yang kedua adalah, ya kita harus meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jangan pernah merasa berat untuk mengakui kesalahan. Ya. Nah, dan sertakan alasan kenapa dulu salah agar dia bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Ya, maka ya nggak mengapa kita katakan wah dulu ayah jahil nggak ngerti agama, itulah perlunya kamu belajar agama supaya nggak seperti ayah. Seperti itu kira-kira. Dan sembari kita sertakan argumentasi kenapa pacaran itu dilarang. Kenapa Islam membatasi pergaulan ya dengan lawan jenis. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi dengan batasan-batasan yang ketat. Ya, untuk maslahat siapa? Ya, nah itu yang harus kita jelaskan kepada anak remaja itu. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya. Iya, nah baik. Terima kasih banyak sekarang jazil khair atas jawaban Al Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz mengenai anak remaja yang mungkin agak menjauh dari orang tuanya Ustadz. Jadi pertanyaannya senada bagaimana cara menempatkan diri kita sebagai orang tua agar mereka itu mau berbicara komunikasi dengan baik dengan orang tua Ustadz. Mungkin ini juga sudah dijelaskan beberapa kali ya di Iya. pertemuan yang lalu Ustadz. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi secara umum. Ya sebenarnya untuk menciptakan kedekatan itu perlu waktu. Nggak bisa sekali dua kali bertemu langsung dekat. Hatta dengan anak sendiri ataupun anak dengan orang tua dengan anak. Perlu waktu untuk membangun hubungan. Ya. Nah yang jadi masalah adalah kenapa susah untuk membangun hubungan itu. Mungkin waktu yang kita berikan untuknya nggak ada. Itu dia. Ya, diakui atau tidak, itu salah satu sebabnya. Kita tidak memberikan waktu, ya, bahkan ruang untuk membangun hubungan itu, membina hubungan itu. Ya, hubungan dengan siapapun, bahkan suami istri itu perlu waktu juga. Ada suami istri yang nggak bisa membangun hubungan dengan baik karena kurang waktu bertemu, kan begitu ya. Nah, jadi ini yang sudah berulang kali kita sampaikan juga ya. Wah, yang paling berat kita berikan untuk anak itu adalah waktu kita, perhatian kita untuknya. Ya. Nah, ada kesempatan tapi kadang-kadang kita lewatkan. Ya, bertemu, berkumpul tapi diam-diaman. Tidak ada komunikasi. Ya, tidak ada interaksi. Ya, bahkan kadang-kadang menyapa pun tidak. Ya, menyapa pun tidak, cuma lihat gitu ya. Anaknya dilihat, oh itu ada, ya udah selesai gitu aja, tanpa ada sepatah kata pun yang tersampaikan, terucap. Ya, itu yang terjadi di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Mereka saling bertemu tapi tidak berkomunikasi kan gitu ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sini, sibuk sendiri masing-masing. Ya. Waktu yang kita sisihkan untuk mereka itu yang sangat menentukan di dalam membangun hubungan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, melalui pembicaraan kita bisa eh, membangun ya suatu kita katakan interaksi dengan remaja. Ya, ketika ada sesuatu yang diomongin kan begitu ya,
tema, topik yang dibahas, itu nyambung itu. Kenapa? Karena itu sudah dibangun, bukan tiba-tiba begitu ya. Itu kan nggak nyambung juga itu ya. Tiba-tiba kan harus dibangun semua itu. Nggak bisa tiba-tiba itu. Nggak bisa seketika mendadak, nggak bisa. Nah, disinilah yang kita sampaikan, ya perlunya kita menyisihkan waktu untuk mereka. Dan memang itu waktu yang memang kita bersama mereka. Ya, orang-orang sekarang bilang ini quality time. Waktu yang memang dikhususkan untuk keluarga, untuk membangun komunikasi dengan mereka. Bukan hanya dengan anak, dengan istri juga. Ya, nah, kalau tidak ada komunikasi, ya harmonisasi itu juga nggak akan muncul. Ya, nggak bisa itu dipaksakan. Gitu ya. Nah demikian. Wah saya ini ayahnya, saya ini suaminya, nggak bisa. Ya kalau kita tidak membangun itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ada juga dalam hubungan suami istri yang mengeluh itu, Ustadz, suami saya kaku. Atau sebaliknya, Ustadz, istri saya kaku. Ya, masalahnya apakah kita pernah membuka komunikasi yang intens, yang menarik untuk dibicarakan, ya, yang hangat untuk dibahas bersamanya, atau diam-diaman aja gitu ya. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik. Jadi kedekatan dengan anak juga nggak bisa secara instan kita dapatkan. Ya semua harus dibangun. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.